Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Diana dari Tonang. Saya Zalfa Septina Maswari. Saya Marisa. Saya Haura Zara Sofi. Saya Syifa Julia Putri. Saya Gisela Zahra. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang latar belakang imperialisme Jepang. Selamat menyaksikan. Imperialisme adalah kebijakan atau praktik dari negara atau kelompok negara yang berusaha untuk memperluas dan mempertahankan kekuasaan, pengaruh, atau kendali politik, ekonomi, dan budaya atas wilayah lain atau negara-negara lain, seringkali melalui dominasi militer, ekonomi, atau politik. Hal ini seringkali terjadi dengan tujuan untuk memperoleh sumber daya alam, pasar ekspor, tenaga kerja yang murah, atau untuk memperluas wilayah kolonial atau lingkaran pengaruh politik. Imperialisme seringkali dikaitkan dengan negara-negara yang lebih kuat secara militer dan ekonomi yang menggunakan kekuasaan mereka untuk mengendalikan atau menguasai negara-negara yang lebih lemah atau wilayah-wilayah yang belum dikolonisasi. Ini bisa dilakukan melalui aneksasi langsung, penaklukan, pendudukan, atau pengaruh politik yang kuat. Secara historis, imperialisme telah menjadi pendorong utama konflik internasional dan perubahan geopolitik, serta seringkali dikritik karena eksploitasi sumber daya alam dan ekonomi, serta penindasan terhadap masyarakat lokal di wilayah yang dikuasai. Selanjutnya ada jenis-jenis imperialisme. Yang pertama ada imperialisme kuno. Imperialisme kuno adalah imperialisme yang berlangsung pada zaman kuno sampai revolusi industri. Imperialisme ini menekankan perluasan wilayah suatu negara melalui penaklukan negara-negara lain. Yang kedua ada imperialisme modern. Imperialisme modern adalah imperialisme yang berlangsung setelah revolusi industri pada abad ke-19 sampai akhir Perang Dunia Kedua. Yang terakhir ada imperialisme ultramodern. Imperialisme ultramodern adalah imperialisme yang berlangsung setelah Perang Dunia Kedua sampai sekarang. Imperialisme ini menekankan pada penguasaan mental, ideologi, dan psikologi suatu negara kepada negara lain. Imperialisme Jepang pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 dipengaruhi oleh beberapa faktor yang kompleks. 1. Modernisasi dan industrialisasi. Transformasi ekonomi Jepang pada era Meiji pada 1868 sampai 1911 memperkuat industri dan teknologi mereka. Ini meningkatkan kebutuhan dan sumber daya alam seperti logam dan minyak, mendorong Jepang untuk mencari sumber daya ini di luar negeri. 2. Pertumbuhan populasi. Pada abad ke-19, pertumbuhan populasi Jepang meningkat, tekanan atas sumber daya domestik dan memperkuat dorongan untuk mencari lahan pertanian baru dan era permukiman di luar pulau utama. Ketiga, ambisi politik dan nasionalisme. Sistem nasional dan ambisi politik memainkan peran penting di dalam dorongan untuk menunjukkan kekuatan Jepang di tingkat internasional dan meningkatkan kekuasaan kolonial Eropa di Asia. Faktor imperialisme Jepang yang keempat ada krisis ekonomi dan sosial. Krisis ekonomi di awal abad ke-20 seperti resesi ekonomi pada tahun 1920-an menekan pemerintah Jepang untuk mencari solusi eksternal melalui ekspansi wilayah sebagai cara untuk mengalihkan perhatian dari masalah-masalah internal. Yang kelima ada pengaruh militer. Pertumbuhan dan modernisasi militer Jepang memberi mereka kepercayaan diri untuk mengejar kebijakan luar negeri yang agresif, terutama setelah keberhasilan mereka dalam perang Rusia-Jepang pada tahun 1904 sampai 1905. Yang keenam ada perkembangan ideologi ekspansionis
ekspansionis. Adanya ideologi ekspansionis seperti konsep Hakoi Kiichu atau semua di bawah langit satu keluarga yang dipopulerkan oleh pemerintah Jepang pada masa itu, menjustifikasi kebijakan ekspansi mereka dengan mengklaim superioritas budaya dan politik mereka atas Asia Timur. Faktor ini bersama-sama membentuk fondasi yang kuat untuk kebijakan imperialisme Jepang yang pada akhirnya berpengaruh pada konflik besar di Asia Pasifik dan perang Jepang pada Perang Dunia Kedua. Imperialisme merupakan suatu paham yang dijadikan dasar sebuah negara untuk menguasai negara lain dengan membuat pemerintahan jajahan. Tujuannya yaitu menguasai segala aspek kehidupan masyarakat di negara jajahan. Paham imperialisme pernah diterapkan berbagai negara, termasuk Jepang. Hal ini dipengaruhi berbagai faktor, salah satunya adanya restorasi Meiji yang terjadi pada 1866 sampai 1869. Kekuasaan tertinggi Jepang berada di tangan kaisar, mengingat negara ini merupakan negara kekaisaran. Sayangnya, sejak abad 12, pemerintahan Jepang justru dijalankan panglima militer atau shogun. Peran kaisar hanya sebagai simbol. Selama shogun berkuasa, terjadi banyak ketidakpuasan yang dirasakan rakyat sehingga untuk dilakukannya pemulihan peran kaisar. Kondisi ekonomi yang berantakan juga menyebabkan kemunculan kelompok-kelompok anti shogun. Seiring berjalannya waktu, kelompok tersebut mulai menjalin hubungan dengan Amerika dan Inggris. Tujuannya agar kedua negara tersebut bersedia membantu dalam penggulingan kekuasaan shogun. Usulan memulihkan kekuasaan kaisar akhirnya terwujud saat Kaisar Matsuhito atau Kaisar Meiji berhasil naik tahta. Hingga pada akhir abad 19, Kaisar Meiji menggulingkan kekuasaan shogun dan berusaha melakukan modernisasi Jepang melalui kejadian restorasi Meiji. Dengan adanya restorasi, Jepang yang mulanya menutup diri dari negara asing justru menjadi terbuka. Pada akhirnya negara asing, restorasi Meiji pun berhasil menjadi titik pertumbuhan dan perkembangan Jepang hingga menjadi negara maju. Reformasi Jepang dilakukan Kaisar Meiji secara mendasar dengan menekankan pembaruan kehidupan melalui teknologi dan pembangunan industri. Usaha ini dilakukan untuk menaikkan posisi Jepang di mata internasional. Dari penjelasan latar belakang tadi, kita dapat tarik kesimpulan. Kesimpulan dari latar belakang imperialisme Jepang adalah bahwa pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, Jepang mengadopsi kebijakan imperialisme untuk memperluas pengaruhnya di Asia dan Pasifik. Hal ini dipacu oleh dorongan untuk sumber daya alam, pasar ekspor yang lebih luas, serta aspirasi untuk status kekuatan besar di tingkat internasional. Imperialisme Jepang tidak hanya membawa keuntungan ekonomi, tetapi juga konsekuensi politik dan sosial yang kompleks baik di dalam negeri maupun di wilayah yang diduduki. Sekian presentasi yang dapat kami lakukan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.